Tuh, kita udah sampai ke sini. Bener-bener nanjak banget. Itu tim kita yang lagi di jalan. Halo Shun, selamat ketemu lagi di channel Baitak Jerman. Ya ampun, setelah sekian lama aku delay dalam mengupload video, hari ini aku tekadkan untuk upload video baru, sekalian update perjalanan hidup aku di Jerman. Apa kabar para penonton Baitak Jerman semuanya? Aku hari ini lagi di stasiun utama München. Ini hari Sabtu weekend, dan kita lagi ada acara tamasya dari tempat kerja Ausbildung aku ya. Mau ketemuan bareng semua rekan kerja yang bisa hadir hari ini. Kita ngadain tamasya ke danau. Jadi di video ini aku nggak cuma nunjukin acara tamasya kita, tapi juga sekalian berbagi cerita tentang Ausbildung lagi. Temanya kali ini ya suka dan dukanya. Kelihatan gitu seru kan, tapi ya tetap pasti ada unek-uneknya juga, ada nggak enaknya juga. But aku tunjukin sedikit ya gimana acara tamasya kita kali ini. Ini rame banget orang. Biasa weekend stasiun utama München itu bakalan super duper kayak pasar. Jadi di tempat kerja aku itu ada dokter yang emang welcome banget, baik banget. Dan dia ngajak aku untuk naik mobil aja bareng dia. Dari stasiun utama München ini, aku bakalan ke tempat dia, ke rumah dia, naik tram. Bahasa Jermannya itu Straßenbahn, itu tram kereta yang di jalan raya gitu. So teman-teman, semoga kalian menikmati video kali ini ya. Turun dari tram. Ini yang disebut tram ya. Jadi tram ini jalan di jalan raya juga barengan mobil, tapi ada relnya sendiri kayak mirip rel kereta api. Hari ini tuh panas, jadi seru banget buat jalan-jalan keluar. Musim panas sih memang kan sekarang. So aku harus lihat jalur menuju ke rumah si dokter. Sedikit sambil cerita sambil aku jalan. Aku ini sudah masuk ke hampir 1 tahun ya, mulai Ausbildung. Dan hari Senin itu adalah hari terakhir kita sekolah. Dan di hari Senin juga kita ada acara gitu untuk sebagai hari terakhir sekolah di tahun pertama Ausbildung. Nah, selama kita itu nggak sekolah ya kita masuk kerja, kayak gitu sih peraturan Ausbildung. Dan ini kesan-kesan aku selama 1 tahun Ausbildung di tempat yang kerja aku sekarang. Itu aku nggak ada ganti ya sama sekali ya. Jadi ada orang yang ganti-ganti gitu ya, kayak teman kelas aku itu ada yang beberapa orang, lumayan banyak gitu. Baru di 1 tahun ini udah sampai ganti 4 kali tempat Ausbildung karena nggak nyaman lah, karena di PHK lah, kayak ya si bosnya nganggep ini orang itu nggak bagus kerjanya, nggak layak untuk dipekerjakan gitu. Jadi pokoknya ada ketidakcocokan, jadi mereka tuh ganti. Jadi kita selama masa Ausbildung ini boleh ya ganti tempat Ausbildung gitu. Nah kalau aku memang puji Tuhan nggak perlu ganti. Ada gitu ya rasa nggak nyamannya, ada banget. Aku itu kan posisinya Ausbildung, tapi di tempat kerja aku ini tuh aku itu emang udah benar-benar kayak pekerja utama gitu loh, bukan lagi status orang Ausbildung yang proses belajar, bukan. Aku itu bener-bener udah sering banget tanggung jawab sendiri, kerja sendiri gitu, karena kekurangan tenaga kerja sih memang. Dan kayak sama rekan kerja yang lain itu yang setara gitu ya, jurusan MFA, tapi mereka bukan lagi Ausbildung gitu, kayak ada kekurang kayak kurang adil gitu. Aku tuh posisinya Ausbildung loh, bukan yang karyawan seutuhnya, tapi memang ini karena kondisi gitu. Berhubung ya memang aku usianya udah bukan lagi muda, jadi aku kayak ya udah pengertian aja gitu kan. Dan karena posisinya juga kan di tempat kerja aku itu kita hanya 2 orang ya yang
bertanggung jawab di labor gitu kan. Dua-duanya itu Ausbildung. Kalau kalian udah nonton videoku waktu Natalan sama Oktoberfest dari tempat kerja juga, dia ada di situ. Mulai dari bulan April kemarin sampai bulan Juni izin sakit gitu loh, bisa sampai seminggu. Dan di saat dia itu izin sakit, di situ saat dimana ujung-ujungnya aku itu harus kerja sendiri karena rekan kerja lain gitu yang di bagian jurusan kayak aku juga gitu, yang kerjanya sama kayak aku, mereka itu di resepsionis. Kerja hari-hari aku itu ngambil darah pasien kan, aku udah pernah ceritain. Dan itu kalau memang pasiennya lagi banyak, itu apa ya, exhausting gitu kan. Kita itu kayak harus ngebut kerjanya cepat-cepat, bolak-balik gitu. Kita harus tetap hati-hati, namanya juga bagian kesehatan, semuanya itu kan harus bener, nggak boleh ada sampai yang salah, ketukar atau apa gitu. Bener-bener capek banget. Tapi ya kayak gitu, dibalik hal yang gak enaknya tuh selalu ada yang buat aku betah. Kenapa aku nggak mau ganti gitu ya tempat Ausbildung aku. Nanti aku lanjut lagi, aku udah mau nyampe di rumah si dokter. Nggak enak kan sambil ngomong bahasa Indonesia. Di dalam, ini dia, namanya kayak ruko gitu ya, gede banget. So, videonya nanti aku lanjut lagi setelah kita sampai di danau ya teman-teman. Privasi soalnya. So guys, kami udah sampai nih di puncaknya. Terakhir kita mendaki, capek banget. Kita daki gunung. Tuh, kita udah sampai ke sini. Ini treknya bener-bener nanjak banget. Itu tim kita yang lagi di jalan. Udah rame banget orang. So, kita bakalan istirahat dulu di sini, minum, makan. Di sini udah rame aja orang, padahal itu susah banget loh treknya, sumpah. Kaget banget. Wir haben einen guten Platz. Genau, wir können alles sehen, sehr gut. Lokasi danau ya, namanya Tegernsee. Itu danau. Nah, itu danaunya di situ di bawah. Tapi kita sama sekali nggak ke danaunya, kita itu justru ke puncak, terus ya nongkrong di sini. So, jadi sekarang kita ini balik ya. Kita ini nggak semua satu tempat kerja ya, ada yang nggak bisa ikut. Dan tadi salah satu teman kerjaku itu ada yang bilang, kamu nggak buat video nih buat YouTube-mu gitu. Padahal rencananya kan aku itu kayak nyembunyi-nyembunyiin kan. Tapi mereka tahu kalau aku punya YouTube. Terus aku bilang, emang aku boleh buat YouTube-nya bareng kalian? Ya aku nggak apa-apa sih, kata dia. Sendiri aku lanjutin lah videonya. Nah, tadi di jalan itu ketemu sama grup orang Indonesia yang habis dari atas. Mereka turun ke bawah dan kita tadi itu lagi mau naik ke atas. Kita berpapasan. Kita nggak nyangka kita bakalan jalan seterjal ini. Seru banget. Luka. Wunde heißt du auf meine Sprache. Wunde. Ja. Ampun deh teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di restoran tempat kita makan ya. Genau, rein und dann gerade links. Ini kita udah nyampe di ini ya, restoran tempat kita mau makan. Itu danaunya di situ, depan situ. Ini dalam restorannya teman-teman. Restoran di tipe pegunungan ya. Es ist Schweinbraten mit Knödel aus. Sieht gut aus. Oh, das ist ein Zwiebelrost. Ah. Ja, so, und jeder schickt jetzt sein Schnitzel. Ja. Vielen Dank. Ach so. So eine. So, kita udah kelar makan. Ya ampun, kenyang banget. Itu meja kita tuh semua masih penuh dengan gelas. Ini ada anggur ya. Ini udah jam malam ya. Ini sebenarnya udah jam 8 kurang. Tapi masih terang karena musim panas. Ja, das Team alle sind müde.
Capek banget. Halo lagi semua. Aku udah sampai lagi nih di stasiun utama München. Aku bakalan lanjut pulang naik kereta. Nah gitu. Ya ini udah jam setengah 10 kurang. Keretanya jalan jam setengah 10. Benar-benar hari yang panjang bersama rekan kerjaku hari ini. Tapi itu menurut aku menjadi nilai plus ya dari tempat Ausbildungku ini. Aku seneng banget kalau ada acara-acara kebersamaan kayak gini. Aku selalu usahain untuk ikut. Walaupun sebenarnya aku itu harus jauhkan perjalanan aku ke kota. Sama aja kayak aku mau berangkat kerja. Tapi ini tuh bagus banget menurut aku untuk hubungan dan perasaan sesama karyawan kerja gitu ya. Apalagi untuk aku yang memang gimana ya, aku tuh orang yang benar-benar baru banget di lingkungan ini gitu, di lingkungan mereka. Aku naik dulu ke kereta guys. Kita masuk dulu ke dalam kereta. Ya, kita ambil tempat duduk di sini aja. Ya, oke, aku udah duduk. Jadi yang namanya tempat kerja itu kan pasti bakalan ada gitu ya, plus minusnya. Dan jujur sebagai kita itu yang posisi cuma seorang Ausbildung, kita itu sering kayak ngerasa keberatan gitu ya saat kita itu punya kerjaan kayak di luar yang kita duga gitu. Dan aku jujur tempat kerjaku ini juga ngerasain itu, karena kita itu posisinya kayak kedikitan tenaga kerja gitu. Jadi itu sering banget gitu ya momen dimana aku itu cuma kerja sendirian di labor dengan jumlah pasien itu yang banyak banget. Posisinya juga kita itu seorang Ausbildung yang masih yang namanya proses belajar, yang tidak seharusnya bekerja sendirian atau menghandle beban sendirian gitu. Karena kita itu digaji itu dikit banget kalau kita itu dibandingkan dengan rekan kerja kita yang sama gitu ya jurusannya. Gaji kita itu kayak cuma 30% dari gaji mereka yang gaji kotor gitu. Jadi itu memang benar-benar dikit banget gitu. Jadi aku tuh suka kayak ngerasa capek, apalagi setiap orang yang namanya lagi pada sibuk gitu ya kan. Kita itu sering kayak ngerasa ganas masing-masing gitu loh saat ada yang bertanya. Hari itu ngebuat emang jujur aku kayak ngerasa suka takut gitu, kayak nggak enak, bingung gitu. Apalagi posisinya aku yang benar-benar orang baru gitu ya di bidang sosialnya gitu kan. Nah aku masih di Jerman itu belum 3 tahun gitu loh. Dari segi bahasa juga, dari segi budaya, kita itu yang aslinya orang Indonesia banyak nggak enakannya gitu kan. Apalagi di Jerman itu yang namanya kerja ya kerja gitu loh. Jarang banget ada yang namanya ya kayak kita biasa di Indonesia kan kita suka ya story-storyin sesama teman kerja ngapain lagi apa gitu ya kan, lagi bercandaan gitu. Di sini tuh nggak ada. Tambah lagi di tempat kerja aku itu termasuk tempat kerja yang memang sibuk gitu loh. Istirahat aja kita tuh tuker-tukeran, nggak bisa barengan gitu. Seneng banget atasan kami itu suka ngadain acara pertemuan khusus di luar jam kerja untuk sesama rekan kerja, dimana kita itu emang bisa benar-benar ngobrol secara nyantai gitu loh, secara kayak benar-benar teman gitu kan. Di Jerman itu nggak ada yang namanya teman kerja sebenarnya, adanya rekan kerja gitu loh. Dan enaknya juga ya di Jerman itu kita itu harus catat di dalam diri kita sebagai orang Indo, kita tuh nggak boleh terlalu baper saat kita itu misalnya ada cekcok gitu ya. Di Jerman itu orang sangat ini to the point gitu, tapi itu bakalan cukup sampai di hari itu aja. Di hari berikutnya itu tuh bakalan bisa nyantai lagi, baik lagi. Itu nggak bakalan kayak sampai ditulisin di status gitu. Dan aku tuh sempat ya beberapa minggu waktu itu ngerasa bener-bener kayak aku tuh nggak nyaman banget gitu ya, karena atmosfernya itu udah mulai kayak aku ini kerja sendiri terus, ini yang satu sakit mulu gitu. Aku ini gimana gitu, aku udah capek, ini kayak ada yang nggak bener nih gitu. Tapi ternyata dengan adanya perkumpulan sama kayak gini, tamasya bareng gini, itu ngebuat semuanya lagi jadi kayak hangat lagi, jadi dekat lagi. Dan jujur sejauh ini aku nggak ada ngerasa atau punya rencana ganti tempat Ausbildung, itu aku nggak ada. Aku kayak pengen tetap sampai nyelesain, karena ganti-ganti itu juga capek banget. Perasaan aku bakalan di PHK juga kayaknya enggak sih, karena aku tuh dibutuhin kayaknya. Karena aku tuh udah bisa banget kerja sendirian,
aku udah mengerti segala sistem di tempat kerja aku. Dan jujur buat teman-teman yang pengen Ausbildung, ini itu sangat-sangat diwajibin banget bahwa kita itu emang bisa cepat beradaptasi dengan dunia kerja kita. Karena meskipun kita statusnya itu belajar gitu kan, masih belajar gitu ya, meskipun kita belum sepenuhnya dinyatakan sebagai tenaga profesional, tapi kita itu tetap dituntut untuk bisa bekerja secara profesional, supaya bisa gimana, kita itu memang direkrut untuk bisa digunain tenaganya untuk bisa ngebantu kerjaan di sebuah instansi. Kita itu benar-benar dituntut untuk bekerja bagus. Karena aku aja dengar dari teman-teman kelas aku yang emang udah lulusan sekolah dari sini, itu banyak yang mereka itu dipecat lah katakannya ya kalau bahasa kita, gara-gara ya dianggap kerjanya nggak bagus gitu. Dan kita juga kalau kita ngerasa tempat kerja kita itu juga nggak baik gitu ya, nggak ngedukung kita sama sekali di bidang yang ingin kita capai, karena kita statusnya tetap harus belajar, ya kita juga bisa mengundurkan diri gitu. Tapi itu dia, semuanya itu butuh proses dan itu pasti bakalan ribet. Yang namanya pindah-pindah tempat kerja itu tuh ribet, ngelamar lagi, apalagi kita yang dari luar sini urus izin kerja lagi, banyak banget yang diurus teman-teman. Teman-teman yang pengen Ausbildung, kita itu harus pikirin matang-matang, kita harus bisa terima tanggung jawab, dan yang paling pasti Ausbildungnya harus bisa diselesaikan gitu. Kalau nggak selesai itu sama aja kayak ini. So teman-teman, segitu dulu video kali ini. Aku pastiin kita ketemu lagi di video selanjutnya hari Senin di sekolah, hari terakhir di tahun ini. Aku usahain bakalan buat video. Kita ketemu lagi nanti di video yang itu ya. Jangan lupa subscribe, share videonya, dan jangan lupa tekan like dan juga tulis komen kalian tentang video ini. Cheers, gute Nacht, selamat malam.